Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Senang kembali dapat memberikan konten video kepada kalian lagi. Setelah beberapa waktu saya tidak menghadirkan konten seperti biasanya. Dikarenakan kesibukan lainnya dan saya baru dapat kembali kepada kalian. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang setia menemani saya di sini, di kanal Enigma Hitam. Mohon maaf jika komentar kalian semua tidak dapat saya balas dan beberapa request terpaksa saya shutdown karena saya anggap tidak cukup untuk menarik traffic. Beberapa momen saya juga sempat memposting pada akun Instagram Enigma Hitam. Di sana saya menghadirkan konten yang tidak kalah menarik dari konten di sini. Serta jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Enigma Hitam lainnya, yang pastinya saya akan membuat postingan atau tempat diskusi yang menarik untuk dibahas. Oke, mungkin terlalu cukup untuk bertele-tele dengan opening ini. Bagaimana kalau kita langsung ke pembahasan video kali ini? Selamat menyaksikan. Apa yang terlintas di kepala kalian saat mendengar kata Tuhan? Iya, kali ini kita akan membahas series SCP-343 dengan codename God. Entah God di sini dimaksud dengan dewa atau Tuhan, karena dewa atau Tuhan di sini adalah dua kosakata yang berbeda secara definisi. Dewa dalam KBBI terdapat dua pembagian arti. Yang pertama adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam dan manusia. Kita sebut saja seperti Dewa Thor, dewa pagan dalam kepercayaan Nordik terdahulu. Selain itu, dewa juga didefinisikan sebagai orang yang dipuja, seperti Guan Yu dalam sejarah Tiongkok. Sedangkan Tuhan ialah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, dan sebagainya. Tentu dari definisi yang telah saya sebutkan adalah sosok atau entitas yang bisa dikatakan mustahil untuk ditangkap, apalagi oleh SCP Foundation. Namun pemberian nama God di sini saya kembalikan kepada kalian. Bagaimana kalian semua menginterpretasikan artinya? Karena di sini saya hanya akan merujuknya sebagai God, bukan dewa atau Tuhan, agar kita memiliki definisi masing-masing. SCP-343 pertama kali terlihat di Praha. Hanyalah seorang lelaki tua sederhana yang berkeliaran di jalanan. Dia tampak sangat normal bagi semua orang yang melewatinya, sampai dia memutuskan bahwa dia telah berdiam di tanah. Seorang agen SCP yang ditempatkan di area tersebut melihat lelaki tua itu menghilang dari jalanan, seolah-olah dia menghilang, hanya untuk muncul di atap di dekatnya. Tim SCP lokal telah disusun, dan mereka segera melacak spesimen yang tampaknya sangat kuat. Tapi SCP-343 sepertinya tidak khawatir. Dia bereaksi dengan tenang ketika ditahan oleh Foundation, dan rela pergi bersama mereka. Dia ditahan di sel tahanan standar untuk diinterogasi dan diperiksa. Namun dia terlihat sangat nyaman dengan penahanannya yang tiba-tiba akan segera menjadi jelas bahwa lelaki tua biasa ini sama sekali tidak seperti itu. Peneliti dari SCP Foundation, Dr. Beck dan Delufu, dibawa untuk berkonsultasi mengenai klasifikasi SCP, dan saat itulah anomali pertama dimulai. Penilaian mereka pada awalnya sama, tapi ketika tiba waktunya untuk mendeskripsikan dia secara fisik, keadaan berubah menjadi aneh. Lelaki yang lebih tua tampak tidak dapat dideskripsikan dan tidak memiliki ciri fisik yang tidak biasa. Berubah penampilan menjadi kulit putih. Dr. Indrofu bingung dengan apa yang dijelaskan Dr. Beck dalam laporannya. Pria ini jelas berkulit hitam, katanya. Kedua dokter itu bertengkar, tidak mampu meluruskan perbedaan persepsi mereka. Mereka memutuskan untuk mengajukan pandangan ketiga yang tidak memihak untuk menyelesaikannya. Rekan penelitian mereka, Dr. Wan, dia tidak butuh waktu lama sebelum kembali dengan penilaiannya. Laki-laki yang lebih tua tampak tidak dapat dideskripsikan dan tidak memiliki ciri fisik yang tidak biasa. Berpenampilan Asia, terlihat seperti orang Cina. Apapun SCP-343 itu, ya tampaknya dianggap oleh setiap anggota staf memiliki penampilan yang mirip dengan ras mereka sendiri. Tapi itu hanyalah awal dari keanehan yang menyelimuti lelaki tua di sel tahanan itu. Dr. Beck mulai melakukan kunjungan rutin ke pria misterius itu. Dan dalam wawancara pertama mereka, dia bertanya kepada lelaki tua itu, siapa dia dan bagaimana dia bisa mengetahui kemampuannya. Orang tua itu memberikan tanggapan sederhana, saya menciptakan alam semesta ini. Dr. Beck menahan tawa dan memutuskan untuk menuruti khayalan orang tua itu. Klaim itu menarik, tapi bisakah dia membuktikannya? Tanpa berkata apa-apa lagi, SCP-343 bangkit dari kursinya dengan santai, tertawa, dan berbalik dan berjalan melewati dinding kokoh di sel tahanan dan menghilang. Dr. Beck hendak menekan tombol panik dan mengatur keamanan fasilitas untuk menemukannya ketika pria aneh itu muncul kembali. Berjalan menembus tembok kokoh, satu-satunya hal yang berbeda. Dia sedang memegang hamburger, lalu dia duduk dan menikmatinya. Fasilitas tersebut dengan cepat dikunci dan penyelidikan penuh dilakukan terhadap bagaimana SCP-343 melanggar penahanan.
namun tidak ada bukti adanya pelanggaran keamanan, tidak ada kegagalan dalam pengendalian, dan tidak ada bukti adanya kegagalan sel lain. SCP-343 tidak menerobos keamanan. Dia hanya mengabaikannya, seolah-olah keamanan tidak terjadi apapun. Ketika ditanya tentang bagaimana dia mendapatkan hamburgernya, dia hanya mengulangi keyakinannya bahwa dia adalah Tuhan. Di sela-sela asuapan makanan sifat sajinya, hal ini bukan satu-satunya kejadian aneh terjadi di sekitar SCP-343. Sel penahanan SCP seaman yang seharusnya, tetapi bahkan dengan penahanan yang paling tidak ketat tidak terkenal dengan dekorasinya. Itulah sebabnya Dr. Beck terkejut saat dia mengunjungi SCP-343 lagi. Sel sederhana itu sekarang tampak seperti rumah yang nyaman, didekorasi dengan gaya Inggris kuno. Para ilmuwan berasumsi bahwa SCP-343 telah melakukan lebih banyak perjalanan keluar dari selnya untuk mendapatkan aksesoris agar terasa lebih nyaman. Namun hal itu tidak menjelaskan semua perubahan pada sel tersebut. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana dia memasang perapian yang berada di sel penahanannya. Dan semua orang yang masuk bisa bersumpah bahwa sel itu tampak berkali-kali lebih besar daripada sel lain manapun di fasilitas tersebut. SCP-343 tidak hanya melanggar penahanan, dia sekarang tampaknya melanggar hukum fisika di fasilitas tersebut. Peraturan fasilitas penahanan SCP sepertinya tidak menjadi perhatian SCP-343, tapi ada satu hal yang sepertinya tidak ingin dia lakukan, melarikan diri. Setiap kali keluar secara tiba-tiba, dia selalu kembali ke sel pribadinya dan memperlakukannya sebagai rumahnya sendiri. Saat diwawancari oleh anggota staf, dia sopan namun tidak jelas, dan semua orang sepertinya senang berbicara dengannya. Diputuskan untuk menahannya di lokasi, bukan berusaha meningkatkan keamanannya, namun membatasi akses dan menjaga ruangannya dijaga sepanjang waktu untuk memastikan hanya peneliti dengan akses level 3 ke atas yang diizinkan untuk bertemu dengannya. Namun GUARD bekerja dengan cara yang serius. Situs keamanan minimal 17 adalah salah satu situs penahanan SCP yang tidak terlalu ketat, menampung anomali yang dapat dibendung dengan aman dan tidak mungkin menyebabkan pelarian dengan kekerasan. Namun seperti di setiap fasilitas SCP, keamanan tetap dijaga dengan serius dan hanya mereka yang mempunyai izin yang tepat yang dapat berinteraksi dengan subjek. Jadi, mengapa SCP-343 tampak mustahil untuk dijaga? Meskipun hanya izin level 3 ke atas yang diizinkan masuk, para penjaga yang ditugaskan untuk melindungi pintu masuk semuanya tampaknya gagal dalam pekerjaannya. Tugas keamanan James yang seharusnya menjaga orang yang keluar dari sel SCP-343 malah membiarkan banyak pengunjung masuk selain dirinya sendiri yang mampir beberapa kali. Ketika ditanya mengapa dia melanggar perintah dan melakukan hal tersebut, dia hanya menjawab bahwa SCP-343 tampak kesepian dan sangat bahagia setiap kali dia ditemani sehingga sebenarnya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Penjaga keamanan sebelumnya dipindahkan dan yang baru didatangkan. Tapi kejadian terulang kembali. Penjaga diberi instruksi yang lebih ketat untuk meminimalkan paparan. Namun kehadiran SCP-343 sepertinya selalu mempengaruhi mereka. Sel penahanannya berbentuk pintu putar dengan anggota staf di fasilitas tersebut masuk secara teratur untuk melakukan percakapan ramah. Dr. Beck memutuskan sudah waktunya untuk mengambil tindakan sendiri. Dr. Beck akan bertemu dengan SCP-343 secara langsung, satu lawan satu, dan mengungkapkan betapa berbahayanya pelanggaran keamanan ini. Dia akan mencoba meyakinkan makhluk misterius itu bahwa dia harus berhenti mempengaruhi pikiran para penjaga yang mengawasinya. Atau fasilitas tersebut harus mencari cara baru untuk menahannya. Dr. Beck memasuki sel penahanan dan melakukan percakapan panjang dengan SCP-343. Dan ketika dia muncul, dia tersenyum lebar. Seperti dia baru saja menyelesaikan reuni dengan seorang teman lama. Dia memberi tepuk tangan ramah pada penjaga saat ini di punggung dan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir tentang keamanan. Lagi pula, tidak ada hal buruk yang akan terjadi dengan membiarkan orang-orang di fasilitas tersebut mengunjungi SCP-343, bukan? Dia tidak berbahaya sama sekali. Dia juga mengatakan bahwa petugas keamanan harus membawakan apapun yang dia minta sehingga dia tidak perlu lagi meninggalkan selnya. Situs keamanan minimal 17 segera menjadi fasilitas model SCP dengan semangat kerja tertinggi dibandingkan situs manapun. Dan sebagian besar memuji kehadiran SCP-343. Para karyawan umumnya melakukan kunjungan harian ke ruangannya, dan dia tampaknya memiliki pengetahuan ensiklopedia tentang apapun yang ingin mereka bicarakan, termasuk hal-hal yang seharusnya tidak diketahui. Penjaga tidak lagi keluar dari posnya atau melanggar protokol, karena satu-satunya tugas mereka yang sebenarnya adalah melacak siapa yang bertemu dengan SCP-343, sehingga mereka dapat diwawancari dan diberi pengarahan setelahnya. Percakapan setiap orang berbeda-beda, namun mereka semua melaporkan suasana hati mereka lebih baik setelah pergi dibandingkan saat mereka masuk.
Tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia mengenai asal-usul SCP-343, seluruh kekuatannya, atau apakah dia mengatakan kebenaran tentang dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Direktur situs mengusap pelipisnya setelah mendengar penjelasan peneliti. Jadi, apa yang ingin Anda katakan kepada saya adalah bahwa kita mempunyai SCP yang sangat kuat, yang tidak dapat dibendung, yang tidak hanya melanggar penahanan kapanpun ia mau, namun juga berhasil menghancurkan semua file mengenai penelitiannya. Jawaban peneliti adalah, ya, namun situasi di situs 17 tampaknya stabil, dan mereka telah membuat rencana yang akan membantu memaksimalkan dampak positif yang dimiliki SCP-343 terhadap fasilitas tersebut. Mereka bahkan berhipotesis bahwa staf dari lokasi lain dan bahkan anomali tertentu dapat diredakan dengan kehadiran 343. Namun direktur situs tidak terkesan. Dia ingin peneliti kembali ke rencana awal dan mengulangi penelitiannya. Lagi pula, jika semua file kosong, bagaimana mereka bisa belajar cara menyimpannya dengan benar? Itulah arti huruf C pada SCP, contain atau penahanan. Namun peneliti tersebut akhirnya harus melawan direktur tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Bahwa mereka sudah mencoba segala cara untuk menahan SCP-343, tapi bukan karena dia merusak penahanannya. Seolah-olah dia bahkan tidak mengakui bahwa ada upaya yang dilakukan untuk menahannya. Dia maha kuasa, sadar karena hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, dan mampu melakukan hal-hal yang melanggar hukum fisika tanpa bersusah payah. Tidak ada bukti bahwa ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta, seperti yang ia klaim. Namun juga belum ada bukti yang secara meyakinkan membuktikan bahwa ia bukan Tuhan. Tebakan terbaik peneliti adalah bahwa ia adalah kebengkokan realitas yang kuat kemampuannya tidak mengenal batas. Dan satu-satunya alasan dia tetap tinggal di fasilitas itu adalah karena dia menginginkannya dan melakukan apapun yang mengubah yang mungkin menyebabkan dia mengubah cara hidupnya yang baik ke hati. Direktur pun menghela nafas, meski dia benci mengakuinya. Penelitinya memberikan poin bagus. Dia ingin bertemu SCP-343 secara pribadi, tapi apakah dia perlu mengetahui sesuatu terlebih dahulu? Baiklah Pak, jawab peneliti. Dia suka hamburger, namun lebih dari itu, dia akan mengurus sisanya. Dia berada tepat di tempat kita meninggalkannya, di rumahnya, menunggu tamu berikutnya. Secara kesimpulan yang diambil dari situs resmi SCP-343 adalah entitas humanoid yang disebut Sang Raja, yang mengklaim bahwa dia adalah Tuhan dan pencipta segalanya. Dia digambarkan sebagai seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit yang berkilau. SCP-343 memiliki kemampuan untuk memanipulasi materi dan energi, termasuk menciptakan atau mengubah objek sesuai keinginannya. Namun, klaimnya sebagai Tuhan tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Meskipun dia dianggap sebagai Keter, yang dianggap sebagai klasifikasi anomali yang aman oleh beberapa anggota personel Foundation karena potensi kekuatannya. SCP-343 relatif kooperatif dan sering berinteraksi dengan staf dan subjek tes. Dia tidak pernah menunjukkan kekerasan atau agresi, dan dia telah menawarkan bantuan kepada Foundation dalam beberapa kesempatan. Meskipun tampak tidak terbatas dalam kekuatannya, SCP-343 secara sukarela membatasi dirinya di bawah pengawasan Foundation. Namun sifat sejati SCP-343 tetap menjadi misteri, dan beberapa teori menyebutkan bahwa dia mungkin adalah entitas yang sangat kuat, bahkan mungkin melebihi pemahaman manusia tentang konsep Tuhan. Cukup sekian video kali ini. SCP-343 dapat menenangkan semua anomali yang dianggap sulit dikendalikan dengan mudah. Namun ia tidak melibatkan dirinya dalam urusan SCP Foundation lebih jauh. Mempercayakan mereka dalam menangani urusan penahanan anomali. Berikan pendapat kalian mengenai video kali ini dan berikan like serta subscribe. Sampai jumpa and stay curious.